tengah, maka semakin kecil range-nya, semakin kecil variansinya, semakin kecil standar deviasinya. Jika nilainya semuanya sama, maka tidak akan ada variasi. Jika seluruhnya nilainya adalah nilai kelas ini adalah A semua, jadi nilainya skalanya 4 semua, maka tidak ada variasinya. Maka seluruh ukuran standar variasinya adalah 0. Dan tidak ada variasi yang berukuran negatif. Ya. Nah, kita lanjut dengan ukuran sebuah variasi. Kita sebut namanya coefficient of variation, yaitu membuat ukuran variasi yang relatif dan bentuknya dalam bentuk persen. Nah, ditunjukkan dengan variation relative to mean. Maka oleh karena itu standar deviasi dibagi rata-rata itu dikalikan 100% namanya koefisien variasi. CV sama dengan standar deviasi dibagi dengan X rata-rata kali 100%. Sebagai contoh, untuk melihat volatilisme atau bentuk apa kira-kira satu saham A itu memiliki rata-rata harga 5% dan $50 dan standar deviasinya adalah $5, maka CV-nya adalah 10%. Sedangkan stok B, saham B, rata-rata harganya adalah $100 dan standar deviasinya adalah sama $5, maka CV-nya adalah 5%. Kedua stok ini memiliki standar deviasi sama, tetapi stok B lebih tidak bervariasi dibandingkan stok A. Ya, jadi dia harganya cenderung stabil gitu ya, harga stok B dibandingkan stok A. Nah, ini kita coba yang lain lagi. Stok A sama dengan 50 rupiah harganya, standar deviasinya $5, maka dia adalah 10%. Stok B variasinya harganya $8, tapi standar variasinya adalah $2, maka dia 25%. Oleh karena itu stok C memiliki standar deviasi yang lebih kecil, namun memiliki koefisien variasi yang besar. Ya. Nilai Z. Nah, untuk menghitung Z-score itu, maka nilai data dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Z-score adalah angka standar deviasi dari nilai data dari rata-rata. Dan nilai data itu dianggap sebagai outlier jika Z-nya lebih kecil dari -3 atau Z-nya lebih besar dari 3. Lebih besar ya, tidak lebih besar sama dengan. Jadi kalau 3,0001 baik plus atau minus itu dianggap berada di outlier. Nah, semakin besar nilai pengamatan dari Z-score, maka semakin jauh dari nilai tengah. Mari kita lihat selanjutnya. Cara menghitungnya seperti itu ya. Yang kedua, bentuk distribusi. Yang berikutnya adalah bentuk distribusi. Bagaimana sebuah data itu terdistribusi? Ya, dua hal yaitu skewness dan kurtosis. Skewness adalah mengukur seberapa jauh data itu bentuknya tidak simetrik. Sedangkan kurtosis
mengukur apa namanya thickness dari curve distribution. Jadi bentuknya apakah dia bentuknya yang tajam atau bentuknya datar, kurtosis itu. Lengkungnya tajam atau lengkungnya tidak. Ya. Ini adalah left skew, ini symmetric, ini right skew. Mencong ke kanan, mencong ke kiri. Di mana min-nya lebih kecil median, min sama dengan median, median sama dengan lebih kecil dari min. Jadi statistiknya ini lebih kecil dari 0, skewness statistiknya lebih kecil 0, 0 lebih besar 0. Sedangkan untuk kurtosis, Nah, untuk kurtosis maka ini sangat datar, kurtosisnya lebih kecil 0. Ini normal, itu kurtosis 0. Kalau dia sangat lancip, kurtosisnya lebih besar dari 0. Leptokurtik, mesokurtik, and platykurtik. Plat, rata. Lepto, nonjol. Meso, sedang, tengah. Ya. Nah, di sini kita bisa mencari data dengan menggunakan Excel yang langsung. Saya berhentikan dulu.